Tahun 2025 hingga awal 2026 akan dikenang sebagai periode ketika keseimbangan global benar-benar goyah. Dunia seperti kehilangan pijakan. Jika kita menoleh ke panggung ekonomi internasional, raksasa-raksasa yang selama ini tampak kokoh justru sedang terbatuk darah. Jerman baru saja keluar dari resesi dangkal, dan itu pun dengan langkah tertatih. Jepang terseret kontraksi. Cina, sang mesin pabrik dunia, bergulat dengan deflasi dan krisis properti yang serius. Namun di tengah bayang-bayang resesi global itu, muncul sebuah anomali yang membuat banyak analis Wall Street mengernyitkan dahi. Indonesia, ya, negara kita sendiri. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal Februari 2026, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%. Produk domestik bruto menembus angka raksasa 23.821 triliun rupiah. Bahkan pada kuartal 4 2025, ketika banyak negara menahan napas, ekonomi kita justru melesat ke 5,39%, laju pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak era pasca pandemi. Sekarang mari kita terbang ke utara, ke negara yang selama 2 dekade menjadi lokomotif bumi, Tiongkok. Di atas kertas, Cina mengklaim pertumbuhan 5,0% pada 2025. Terlihat solid bukan? Tapi coba kita bongkar mesinnya. Pertumbuhan mereka dari kuartal pertisa hingga kuartal pertisa terus melandai. Dari 5,4% turun ke 5,2%, lalu 4,8% hingga hanya 4,5% di akhir tahun. Penyebabnya jelas tulang punggung mereka, sektor real estate runtuh. Investasi properti anjlok 17,2%, masyarakatnya menahan belanja. Tekanan itu memicu deflasi. Indeks harga produsen atau PPI terperosok hingga minus 2,6%. Cina kini bertahan dengan membanjiri pasar global lewat barang murah dari mobil listrik hingga panel surya karena pasar domestiknya sedang lumpuh. Bagaimana dengan Eropa? Zona euro secara keseluruhan hanya mampu tumbuh sekitar 1,1% hingga 1,5% sepanjang 2025. Mesin industri Jerman sekadar lolos dari resesi dan mencatat pertumbuhan tahunan yang menyedihkan 0,2%. Mereka terjepit antara hilangnya energi murah dan ancaman tarif dagang Amerika Serikat yang menekan ekspor. Bergeser ke Jepang, dramanya lebih terasa. Pada kuartal 3 2025, PDB Jepang terkontraksi, minus 0,6%. Negeri Sakura itu terpaksa mengakhiri era suku bunga negatif yang bertahan puluhan tahun langka yang mengguncang pasar keuangan global. Jadi ketika Indonesia tumbuh di atas 5%, ini bukan sekadar angka target APBN. Ini bukti bahwa ekonomi kita berhasil melakukan decoupling, melepaskan diri dari tren stagnasi global. Namun pertanyaannya, di arena ASEAN, apakah kita benar-benar Raja Asia Tenggara? Jika dibandingkan Eropa atau Jepang, angka 5,11% memang terlihat seperti keajaiban. Tapi mari kita adil. Bagaimana jika dibandingkan secara apple to apple dengan sesama negara berkembang di kawasan? Jawabannya, ini balapan brutal. Thailand sedang berjibaku dengan utang rumah tangga tinggi dan lesunya pariwisata diproyeksikan tumbuh 1,6% hingga 3,1%. Malaysia berada di kisaran 4,2%, masih di bawah kita. Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan. Arahkan pandangan ke Vietnam. Selama 2 dekade Cina menjadi lokomotif dunia, kini Vietnam menjelma monster manufaktur baru kawasan. Saat kita fokus pada hilirisasi logam dasar, Vietnam dengan cepat menyerap relokasi pabrik elektronik dan teknologi dari Cina. Hasilnya, ekonomi Vietnam tahun 2025 melesat hingga 8,02%. Ya, 8%. Filipina pun tak bisa diremehkan. Meski sempat melambat akibat guncangan domestik dan lemahnya investasi pada 2025, berbagai lembaga internasional memproyeksikan Filipina kembali agresif dan siap menembus 5,8% pada tahun berikutnya. Pesannya jelas. Di panggung G20, Indonesia mungkin menjadi salah satu bintang paling terang dibandingkan Cina. Tapi di halaman belakang sendiri, kompetisi memperebutkan FDI sangat kejam. Sedikit lengah, birokrasi berbelit, atau salah langkah modal asing bisa dengan cepat berbelok ke Vietnam atau Filipina. Lalu, apa benteng utama kita dari badai global? Jawabannya, konsumsi rumah tangga. Lebih dari 53% roda ekonomi Indonesia digerakkan oleh belanja masyarakat. BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh solid 4,98% sepanjang 2025. Data Bank Indonesia Januari 2026 menunjukkan indeks keyakinan konsumen melonjak ke 127,0, angka di atas 100 berarti optimistis. Generasi muda usia 20-30 tahun bahkan mencatat optimisme tertinggi di 134%. Orang Indonesia masih berani makan di restoran, berlibur,
mengambil kredit motor, bahkan KPR rumah. Namun daya beli ini tidak dijaga dengan doa semata. Ada akrobat kebijakan tingkat tinggi dari otoritas moneter. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan pada rupiah akibat pelarian modal asing, teori klasik menyarankan kenaikan suku bunga. Tapi bunga tinggi membuat kredit mahal, KPR mahal, cicilan kendaraan mahal, pabrik enggan ekspansi, ekonomi bisa tersendat. Lalu apa yang dilakukan Bank Indonesia awal 2026? Mereka menahan suku bunga acuan tetap di 4,75%. Untuk menjaga rupiah, intervensi dilakukan di pasar falas. Dan yang paling vital, BI menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Hingga awal Januari 2026, 397,9 triliun rupiah likuiditas disuntikan ke perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perumahan dan hilirisasi. Suku bunga ditahan demi stabilitas, sementara ratusan triliun dipompa diam-diam agar darah ekonomi real tetap mengalir. Sebuah masterclass kebijakan moneter. Namun konsumsi saja tidak cukup membawa kita ke status negara maju. Konsumsi tanpa produksi hanya melahirkan ketergantungan impor. Disinilah mesin kedua menyala, hilirisasi. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15%. Bintangnya sektor non-migas, terutama besi dan baja, serta nikel yang mendominasi pasar global. Dampaknya, hingga Desember 2025, neraca perdagangan mencatat surplus 68 bulan berturut-turut, lebih dari 5 tahun tanpa henti. Tetapi pertumbuhan 5,11% belum cukup untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Target pemerintah jelas, 8%. Untuk mengejar itu, awal 2026 diluncurkan senjata pamungkas, Danantara, Sovereign Wealth Fund versi Indonesia. Pada Februari 2026, Danantara langsung melakukan groundbreaking 6 mega proyek hilirisasi senilai sekitar 110 triliun rupiah. Bukan hanya nikel, ada pembangunan smelter bauksit menjadi aluminium, proyek biorefinery di Cilacap yang mengolah minyak jelantah menjadi sustainable aviation fuel berkapasitas 6.000 barel per hari, hingga fasilitas perunggasan terintegrasi yang diproyeksikan menyerap 1,46 juta tenaga kerja baru. Inilah kapitalisme negara yang progresif, mengubah aset tidur BUMN menjadi mesin pencetak devisa dan lapangan kerja. Namun euforia tidak boleh membutakan. Pada 5 Februari 2026, Moody's merevisi outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Defisit APBN 2025 melebar ke 2,92% dari PDB, nyaris menyentuh batas legal 3%. Pasar mulai bertanya tentang transparansi utang dan potensi contingent liability di balik BUMN dan Danantara. Jika investor panik, imbal hasil obligasi naik, biaya utang membengkak. Ditambah ancaman tarif perdagangan dari Presiden AS Donald Trump, serta potensi perlambatan daya beli kelas menengah domestik ombak besar bisa datang kapan saja. Kita boleh bangga menyalip Eropa dan berlari di depan Cina. Tapi jika pedal gas ditekan terlalu dalam tanpa memperhatikan bahan bakar fiskal, mesin bisa overheating. Kesimpulannya, 2025 dan 2026 membuktikan bahwa narasi dunia resesi, kita lari bukan sekadar slogan. Saat negara maju terjebak utang lama, populasi menua, dan kebijakan yang kehabisan napas, Indonesia justru memodernisasi fondasi ekonominya. Kombinasi hilirisasi revolusioner di sisi produksi dan ketajaman Bank Indonesia menjaga konsumsi domestik menciptakan mesin yang menyala. Arahnya sudah benar. Kini semuanya bergantung pada siapa yang memegang kemudi menavigasi kompetisi regional dan jurang defisit global. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah target pertumbuhan 8% realistis atau sekadar mimpi di siang bolong? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dekonstruksi ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di analisis selanjutnya.